Halo sahabat, kulineran lagi nih kita. Kali ini kita ke sebelah barat alun-alun kota Pacitan, di mana ada warung bakso Gibras. Sesuai namanya, sajian bakso di sini memang menawarkan sensasi pedas di dalamnya. Nah, berbagai pilihan isian pun siap memuaskan keinginan penikmat kuliner nih. Mulai dari bakso sapi, bakso besar, mie, somai, tetelan, tahu, kecambah, dan sayuran dijamin bakal menambah cita rasa. Belum lagi varian bakso sumsum dan balungannya. Makin mantap pastinya. Yang spesial itu karena di sini ada dua varian kuah, Mas. Yang pertama yaitu kuah sapi dan yang kedua itu kuah seafood. Untuk kuah seafoodnya itu kuahnya itu kuah super pedas. Nah, makanan pedas pasangannya sudah pasti cocok kalau ditutup sama es teler Gibras. Pasti seger. Sensasinya tuh kayak namanya, Mas, bakso Gibras. Bener-bener bikin lidah itu gibras-gibras saking pedesnya. Udah pedasnya nagih, harga seporsinya juga istimewa banget sahabat. Cuma Rp12.000 aja. Gak heran sih kalau para pelanggannya sering berkunjung ke sini. Apalagi dalam sehari, menu bakso di kedai ini bisa menghabiskan 100 hingga 150 porsi. Bahkan lebih banyak lagi kalau di akhir pekan. Yuklah cobain sahabat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Halo, selamat pagi sahabat. Selamat pagi juga Retno. Selamat pagi, Oscar. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya harus tetap semangat ya. Betul, walaupun kemarin habis akhir pekan ya, tidak boleh menyurutkan semangat untuk memulai di hari Senin ini. Apalagi sudah disuguhkan oleh rekomendasi bakso yang cukup lezat sekali tuh ya kelihatannya. Benar sekali, ini mudah-mudahan bisa bikin melek pagi hari ini. Betul. Dan kayaknya udah bikin keroncongan ya. Betul. Siap-siap cari sarapan. Tapi sebelumnya, sebaiknya untuk mengupdate informasi ya, yang akan kami sajikan di Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan saya, Retno Ayu. Sahabat RTV, bagi kamu penyuka eksotisme alami, ini pasti tak mau melewatkan sensasi berkunjung ke air terjun Belawan Bondowoso berikut ini. Ya, salah satu spot wisata di Jawa Timur yang tersembunyi celah pegunungan ini memiliki keunikan di sekitarnya. Keunikan seperti apa? Yuk kita simak bersama liputannya berikut ini. Wow, deras banget ya sahabat. Ya, inilah salah satu karakteristik air terjun Belawan di tengah lebatnya hutan desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Derasnya aliran air yang bersumber dari puncak kawah Gunung Ijen ini seakan membelah keheningan desa yang sejuk alami. Nah, perjalanan untuk menjangkau air terjun Belawan bisa kamu manfaatkan sambil berolahraga dan menikmati semua yang dilewati. Mulai dari kebun sawi, naik turun anak tangga, hingga menembus jalan setapak berbatu. Saat kaki mulai letih, ada sumber mata air yang bisa digunakan pengunjung untuk sekedar membasuh muka. Namun lelah pun tak lama terbayar, karena sekitar 30 meter dari mata air ini, tampaklah air terjun Belawan yang mengucur deras dari celah tebing dan menghilang ke perut bumi. Jadi meskipun medannya terbilang cukup sulit, tapi bisa dilihat di belakang itu sudah terbayarkan sekali. Cukup menarik ya, karena alirannya benar-benar deras dan juga ditambah lagi di dinding tebingnya itu ada lumutnya begitu bagus, jadi seakan-akan ini jadi tampak lebih sempurna. Siapapun tak akan melewatkan pemandangan momen eksotis ini dari bidikan kamera. Menariknya lagi, pengunjung tidak dipungut biaya tiket speser pun untuk masuk ke spot air terjun yang bisa ditempuh sekitar 3 jam ke arah timur pusat kota ini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi yang memiliki kapal tradisional yang bernama kapal pinisi. Nah, kalau biasanya kita melihat kapal pinisi di laut,
Di Gorontalo, kita bisa melihat kapal pinisi di danau. Betul, selain bisa berfoto bersama kapal pinisi ini, kita juga bisa menikmati keindahan alam Danau Perintis yang masih alami dan juga terjaga kebersihannya. Permukaan danau yang tenang, air yang jernih, dan suasana hijau yang asri menyambut pengunjung yang datang ke kawasan wisata ini. Inilah Danau Perintis yang ada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Mata kita akan dimanjakan oleh suasana alami sejauh mata memandang. Dijamin bisa membuat pengunjung sejenak melepaskan penat dari rutinitas keseharian. Selain keasrian alamnya, ada berbagai spot foto yang disediakan di Danau Perintis ini. Salah satunya adalah miniatur kapal pinisi, kapal khas suku Makassar yang menjadi ikon danau. Berbeda dengan kapal pinisi asli yang terbuat dari kayu, miniatur ini terbuat dari tembaga. Saat ini Danau Perintis terus berbenah menyambut wisatawan. Ada berbagai fasilitas yang dibangun untuk kenyamanan pengunjung. Mulai dari lapak pedagang UMKM yang tertata rapi, hingga penambahan cottage dan kafe agar pengunjung bisa lebih nyaman bersantai di kawasan wisata ini. Jadi nanti akan ada di sebelahnya ada koteknya, ada di sebelah sini, kemudian ada view yang ke sana, kemudian ada kincir yang akan dibangun. Kincir juga yang akan dibangun, kemudian dermaganya ini akan ada satu lagi di bagian sebelah kanan sana. Itu dermaga yang akan dibangun, aksesnya adalah tim UMKM yang ada di atas. Untuk masuk ke dalam kawasan wisata ini tidak dikenakan biaya. Namun pengunjung yang membawa kendaraan bermotor dikenai tiket masuk antara Rp3.000 hingga Rp5.000. Untuk harga begitu, saya kira itu sangat worth it ya, karena untuk datang menikmati dan melihat Danau Perintis yang sekarang sudah seperti ini, bahkan itu tergolong harga yang sangat murah untuk memasuki tempat wisata yang bahkan sudah sebagus sekarang ini. Pembenahan kawasan wisata ini bertujuan untuk meningkatkan potensi desa wisata. Dengan adanya sumber daya ini diharapkan perekonomian desa bisa lebih meningkat. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Ridayansa, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV, di retasnya Pusat Data Nasional atau PDN berdampak pada pelayanan masyarakat, terutama yang menggunakan server terpusat Kominfo. Ya, salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Serang, Banten, di mana proses pendaftaran PPDB SMP secara online harus diulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang terpaksa mengulang proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang, Banten. Awalnya pendaftaran secara online dibuka mulai tanggal 18 hingga 22 Juni kemarin. Namun baru berjalan selama 2 hari, situs PPDB yang menggunakan server milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah tidak bisa lagi diakses. Padahal selama 2 hari pendaftaran ada sekitar 8.000 calon peserta didik yang sudah mendaftar. Namun karena belum ada kejelasan kapan server milik Kemenkominfo bisa kembali diakses, proses pendaftaran diulang sejak tanggal 27 Juni hingga 2 Juli. Proses ini menggunakan server lokal milik Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Karena datanya tidak bisa diakses, peserta PPDB harus mendaftarkan diri kembali. Kurang lebih sudah 8.000 calon peserta didik yang masuk. Nah, karena tidak bisa di-recovery, datanya tidak bisa di-backup karena waktu itu sedang berjalan, maka ketika kita menggunakan server yang baru, maka dapat kami informasikan kepada seluruh masyarakat wabil khusus Kabupaten Serang itu harus kembali mendaftarkan diri. Ada 90 sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Serang. Namun tidak semua sekolah melakukan pendaftaran secara online. Setelah PPDB ulang hingga 2 Juli, pengumuman PPDB akan dilakukan tanggal 10 Juli. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV.
Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, dan cucu tewas dalam kebakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dugaan sementara kebakaran ada kaitannya dengan profesi korban sebagai wartawan yang kerap memberitakan praktik perjudian di wilayah Karo. Benarkah demikian? Berikut informasinya. Kebakaran rumah yang terjadi pada hari Kamis pekan lalu ini telah menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Nibung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Korban terdiri dari pasangan suami istri, anak yang berusia 12 tahun, serta cucu berusia 3 tahun. Berdasarkan dugaan sementara yang beredar di tengah masyarakat, rumah ini sengaja dibakar orang tak dikenal dan ada kaitannya dengan profesi korban bernama Sempurna Pasaribu sebagai wartawan yang gencar memberitakan perjudian di wilayah Karo. Untuk memastikan penyebab kebakaran, kepolisian telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, dari pemeriksaan Lab 4 diketahui ada 2 titik api yang besar yang terdeteksi berasal dari dalam rumah. Sementara pihak keluarga menduga ada kejanggalan di balik kebakaran yang menewaskan 4 korban. Untuk itu, keempat jenazah telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Selanjutnya, jenazah keempat korban dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Aku pun belum tahu pastinya, Bang. Aku dapat telepon jam 5 lah. Kejadian cerita orang jam 3. Nah, itu aja Mas. Rumahnya kebakaran? Iya, rumahnya kebakaran. Di dalam itu ada siapa aja, Bang? 4 orang. 2 anak-anak sama kakak 1, abang. Almarhum Bang Sempurna Pasaribu bersama istri, anak sama cucu. Semua ditemukan sudah meninggal dunia. Iya, sudah meninggal. Sementara itu, ada beberapa fakta yang dihimpun dari kejadian ini. Di antaranya, salah seorang warga mengaku sempat mendengar suara minta tolong dari dalam rumah. Namun api langsung membesar dengan cepat karena di rumah korban memiliki usaha kelontongan dan menjual bensin eceran. Di samping itu, korban Sempurna Pasaribu merupakan seorang wartawan yang kerap memberitakan perjudian di wilayah Karo. Benarkah kebakaran ini berkaitan dengan korban yang kerap memberitakan perjudian? Dari Karo, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.